Tentara bionik diterjunkan, NATO minta Eropa siaga 1 hadapi Rusia. Rusia kerap memamerkan peralatan tempur di tengah invasinya ke Ukraina. Diketahui kini Rusia sedang mengoperasikan tank robot yang bernama Uran 6. Robot Uran 6 ini dilaporkan mampu mendeteksi dan menyapu ranjau di Ukraina. Dikutip dari tribunmedan.com, selama misinya di Ukraina, Rusia memang kerap memiliki banyak alat militer untuk на территории Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте. See, there are moments like this that are so wrong, and then we have to speak up. This is exactly the same with your government. I know that your government has told you that this is a war to denazify Ukraine. Denazify Ukraine. This is not true. Ukraine is a country with a Jewish president. Ancaman Rusia akan menerjunkan tentara bionik dan senjata nuklir membuat negara-negara sekutu Amerika Serikat NATO ketar-ketir. Biosampel yang dikumpulkan berbagai layanan pengujian DNA dapat dijual dan digunakan untuk mengembangkan senjata biologis yang dirancang khusus untuk menargetkan kelompok atau bahkan individu tertentu. Klaim itu diungkapkan anggota Parlemen Amerika Serikat di Forum Keamanan Aspen. Kekhawatiran serupa telah lama disuarakan pejabat Rusia. Sekarang ada senjata yang sedang dikembangkan yang dirancang untuk menargetkan orang-orang tertentu. Papar anggota DPR AS Jason Crow dari Colorado yang merupakan anggota Komite Intelijen DPR seperti dilansir dari Daily Star Jumat 30 September 2022. Itulah apa ini, di mana Anda benar-benar dapat mengambil DNA seseorang, mengambil profil medis mereka, dan Anda dapat menargetkan senjata biologis yang akan membunuh orang itu atau membawa mereka keluar dari medan perang atau membuat mereka tidak dapat dioperasikan, ujar dia. Mengingat ancaman itu, Crow menambahkan itu mengganggu bahwa harapan privasi untuk data pribadi telah berkurang selama 20 tahun terakhir. Sampai-sampai orang muda memiliki harapan privasi yang sangat sedikit dan siap memberikan data mereka ke perusahaan swasta seperti layanan pengujian DNA. Orang-orang akan dengan cepat meludah ke dalam cangkir dan mengirimkannya ke 23andMe dan mendapatkan data yang sangat menarik tentang latar belakang mereka, papar Crow. Dan coba tebak, DNA mereka sekarang dimiliki perusahaan swasta. Itu dapat dijual dengan sangat sedikit perlindungan kekayaan intelektual atau perlindungan privasi, tutur dia. Dia menambahkan AS perlu membuat pedoman baru untuk perlindungan data kesehatan pribadi termasuk DNA. Karena data itu sebenarnya akan diperoleh dan dikumpulkan oleh musuh kita untuk mengembangkan sistem ini. Ukraina ciptakan babi yang bisa menerkam dan memangsa tentara Rusia. Hadapi Yajud dan Majud, tentara bionik ciptaan Rusia. Ukraina ciptakan babi seperti harimau yang mampu menerkam tentara Rusia. Tentara Ukraina yang berperang melawan pasukan invasi Vladimir Putin membagikan video mengerikan babi yang memakan Kapten Angkatan Darat Rusia yang sudah mati. Klip itu dibagikan di saluran Telegram Cargo 200 yang terkenal pada Kamis 29 September 2022, di mana orang-orang Ukraina secara rutin memposting gambar-gambar berdarah penjajah Rusia untuk menakuti musuh-musuh mereka. Unggahan terbaru yang berjudul "Babi Memakan Kapten Rusia" berdurasi 14 detik seperti dilansir dari Daily Star Jumat 30 September 2022. Di dalamnya, 6 hewan terlihat berdiri di atas apa yang tampak seperti mayat. 4 ekor babi terlihat bekerja keras mengunyahnya daging manusia. Orang yang merekam perlahan berjalan di sekitar adegan yang mengerikan itu dan mengomentarinya mayat Kapten Rusia tersebut. Sebelumnya, pasukan Ukraina pun mengambil siasat mengoleskan peluru-peluru dengan lemak babi demi mengancam pasukan Chechnya tidak masuk surga. Seperti dilansir Al Jazeera, siasat itu tidak dilakukan oleh pasukan biasa Ukraina, melainkan pasukan khusus Azov, yang merupakan pasukan sukarelawan Ukraina beraliran sayap kanan jauh. Mereka merupakan kelompok ultranasionalis yang dituduh menyembunyikan ideologi neonazi dan supremasi kulit putih. Petempur Azov pertama kali bertempur bersama militer Ukraina dalam konflik melawan separatis pro-Rusia
di wilayah Ukraina bagian timur pada tahun 2014 lalu. Sejak saat itu, pasukan khusus sukarelawan itu dimasukkan ke dalam angkatan bersenjata reguler. Ancaman Rusia akan menerjunkan tentara bionik dan senjata nuklir membuat negara-negara sekutu Amerika Serikat NATO ketar-ketir. Biosampel yang dikumpulkan berbagai layanan pengujian DNA dapat dijual dan digunakan untuk mengembangkan senjata biologis yang dirancang khusus untuk menargetkan kelompok atau bahkan individu tertentu. Klaim itu diungkapkan anggota Parlemen Amerika Serikat di Forum Keamanan Aspen. Kekhawatiran serupa telah lama disuarakan pejabat Rusia. Sekarang ada senjata yang sedang dikembangkan yang dirancang untuk menargetkan orang-orang tertentu. Papar anggota DPR AS Jason Crow dari Colorado yang merupakan anggota Komite Intelijen DPR seperti dilansir dari Daily Star Jumat 30 September 2022. Itulah apa ini, di mana Anda benar-benar dapat mengambil DNA seseorang, mengambil profil medis mereka dan Anda dapat menargetkan senjata biologis yang akan membunuh orang itu atau membawa mereka keluar dari medan perang atau membuat mereka tidak dapat dioperasikan, ujar dia. Mengingat ancaman itu, Crow menambahkan itu mengganggu bahwa harapan privasi untuk data pribadi telah berkurang selama 20 tahun terakhir. Sampai-sampai orang muda memiliki harapan privasi yang sangat sedikit dan siap memberikan data mereka ke perusahaan swasta seperti layanan pengujian DNA. Orang-orang akan dengan cepat meludah ke dalam cangkir dan mengirimkannya ke 23andMe dan mendapatkan data yang sangat menarik tentang latar belakang mereka, papar Crow. Dan coba tebak, DNA mereka sekarang dimiliki perusahaan swasta. Itu dapat dijual dengan sangat sedikit perlindungan kekayaan intelektual atau perlindungan privasi, tutur dia. Dia menambahkan AS perlu membuat pedoman baru untuk perlindungan data kesehatan pribadi termasuk DNA. Karena data itu sebenarnya akan diperoleh dan dikumpulkan oleh musuh kita untuk mengembangkan sistem ini. Ukraina ciptakan babi yang bisa menerkam dan memangsa tentara Rusia. Hadapi Yajud dan Majud, tentara bionik ciptaan Rusia. Ukraina ciptakan babi seperti harimau yang mampu menerkam tentara Rusia. Tentara Ukraina yang berperang melawan pasukan invasi Vladimir Putin membagikan video mengerikan babi yang memakan Kapten Angkatan Darat Rusia yang sudah mati. Klip itu dibagikan di saluran Telegram Cargo 200 yang terkenal pada Kamis 29 September 2022, di mana orang-orang Ukraina secara rutin memposting gambar-gambar berdarah penjajah Rusia untuk menakuti musuh-musuh mereka. Unggahan terbaru yang berjudul "Babi Memakan Kapten Rusia" berdurasi 14 detik seperti dilansir dari Daily Star Jumat 30 September 2022. Di dalamnya 6 hewan terlihat berdiri di atas apa yang tampak seperti